Bentrokan antar warga pecah di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Senin siang. Ketegangan bermula dari perselisihan antar warga di perbatasan Desa Inbate akibat pergeseran patok batas negara, lalu memuncak hingga terjadi aksi saling serang dengan batu. Salah satu warga sipil menjadi korban dalam insiden ini. Bahu kanannya tertembus peluru diduga dari aparat keamanan Timor Leste yang ada di lokasi bentrokan. Korban langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Keva Menanu. Memang benar ada insiden penembakan, tetapi arahnya sampai sekarang kami terima tidak ada korban jiwa sama sekali. Memang ada salah satu warga yang terkena, tetapi menderita luka minor. Nah, ini sedang kita laksanakan investigasi lebih lanjut, terus kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kita harapannya bahwa ini suasana tetap tenang, terus kemudian kita juga berusaha semaksimal mungkin agar masalah ini nggak berkembang lebih lanjut. Aparat TNI dan Polri langsung memperketat penjagaan di lokasi kejadian agar tidak terjadi kejadian serupa yang membahayakan warga sipil. Dari Timur Tengah Utara, NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Warga Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman Minggu siang. Korban diketahui berinisial EFR, anggota Polres Lombok Barat yang tinggal di dusun tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga kaget mendapati tubuh pria tergantung di batang pohon. Dirinya kemudian memanggil warga lainnya sebelum melaporkan ke kepala dusun. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Salah satu warga yang mau mencari ayamnya. Nah, jadi ketika dia udah berada di lokasi, dia belum melihat mayatnya. Yang dia lihat itu talinya dulu, karena masih tertutup sama pohon-pohon kecil. Ketika dia sudah agak dekat, dia kaget karena langsung melihat mayat. Kemudian warga itu langsung menelpon salah satu dari pihak warga yang lain untuk menghubungi kepala dusunnya. Nah, seketika itu tersebarlah berita dari beberapa warga, juga ada yang sudah menelpon ke pihak kepolisian sama pihak kesehatan. Dari hasil informasi sementara dan hasil olah TKP, korban ditemukan dengan kondisi leher terikat tali pada batang pohon. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya kunci sepeda motor, sepasang sendal jepit putih, dan sebuah telepon genggam. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Polisi telah berkoordinasi dengan dokter untuk melakukan visum dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. BAP hari Kamis nanti. Hari Kamis pukul 11. Kenapa?
bukan berarti karena itu panggilan kedua atau ketiga, bukan begitu. Kelanjutan, karena khusus untuk klien kami, Rismon ini penjelasannya mulai dari pertanyaan dari penyidik itu sangat detail, tentu juga dijawab secara detail. Nah itu membuktikan bahwa itikat baik atau kerjasama yang baik penyidik dengan yang diperiksa hari ini khusus untuk klien kami Rismon sangat rapi. Belum hari ini tambahannya 73. Kalau yang kemarin kan 49 total, berarti sekarang jadi 122. Akan dilanjutkan. Tadi kami tanyakan ya kurang lebih mungkin 20 sampai 30 pertanyaan lagi untuk 3 link yang tersisa. Jangan lupa 3 link lagi yang tersisa, video itu ataupun akun X itu. Pokoknya 3 lah. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat. Universitas Gadjah Mada akhirnya merespon polemik ijazah Joko Widodo. Rektor UGM, Ova Amelia, menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan iNews melaporkan.